Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026 adalah hari Minggu biasa ke-12. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung, jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 12 sampai 15. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karena Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang
lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jaminan penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Hampir semua kita pasti tahu lirik singkat sebuah lagu dalam puji syukur, yaitu burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lagu ini terinspirasi dari kutipan Injil hari ini, di mana Yesus menyatakan bahwa walaupun burung-burung kecil ini dianggap begitu kecil nilainya, namun tidak satu pun dari burung-burung itu akan jatuh ke tanah tanpa kehendak Bapa. Artinya, tidak seekor pun dari antaranya dilupakan di hadapan Allah. Melalui perbandingan burung pipit, Yesus mengungkapkan kasih sayang Tuhan terhadap manusia. Betapa kita ini merupakan ciptaan yang sangat istimewa di mata Tuhan. Tetapi, tidak jarang pula berbagai ketakutan dengan segera membuat kita lupa akan hal itu. Saudara-saudari terkasih, di sini Yesus ingin membesarkan hati murid-muridnya agar tidak takut dan meyakinkan mereka. Kamu lebih bernilai daripada banyak burung pipit. Sebab itu janganlah kamu takut,
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit sering dianggap remeh. Di pasar pun dijual dengan harga murah. Meskipun hampir-hampir dianggap tidak berharga, apapun yang terjadi pada burung ini berada dalam pengawasan Bapa. Apalagi tentunya hal penting seperti hidup dan nyawa manusia. Kita tidak akan pernah dilupakan olehnya dan tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Ketika kita merasa takut, marilah kita ingat bahwa Allah peduli terhadap kita semua adalah anak-anak-Nya. Dasar yang paling kokoh untuk tidak takut adalah jaminan pemeliharaan Bapa di surga. Saudara-saudariku terkasih, Nabi Yeremia dalam bacaan pertama mengalami tekanan, cemoohan, dan ancaman kegentaran dari segala arah, dari sahabat dan orang-orang di sekitarnya, karena ia setia menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Meskipun merasa putus asa, Yeremia menegaskan imannya bahwa Tuhan menyertainya seperti pahlawan yang gagah. Ia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan yang menguji batin dan hati, serta memuji Tuhan karena menyelamatkan orang miskin dari tangan orang jahat. Pada bacaan kedua, Paulus menjelaskan dampak dosa Adam adalah kematian, sedangkan dampak ketaatan Yesus Kristus adalah kasih karunia. Kasih karunia Allah ini jauh lebih besar dan melimpah melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dalam hal ini, meskipun sebagai manusia, kita yang sering berdosa, namun percaya bahwa kasih karunia Allah yang membawa keselamatan jauh lebih berkuasa daripada dosa itu sendiri. Percayalah dengan keyakinan teguh pada penyertaan Tuhan Allah yang melampaui batas logika manusia, menjadikan hal yang mustahil tampak mungkin. Ini bukan pengabaian masalah, melainkan kepercayaan bahwa Allah sanggup bertindak dan membuka jalan saat situasi tampak tertutup. Situasi sulit adalah bagian dari kehidupan, namun bukan alasan untuk menyerah. Rasa takut adalah hal manusiawi, tetapi keberanian adalah tetap melangkah meski ada rasa takut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusiawi, beragam bentuk kecemasan dan ketakutan dapat selalu membayangi hidup kita. Hal itu tak bisa dipungkiri, entah itu berhubungan dengan bagaimana kebutuhan hidup, kondisi kesehatan, keadaan keuangan, situasi pada masa tua, dan puncaknya adalah cemas dan takut akan kematian. Bagi orang beriman, kisah Injil hari ini menjadi salah satu jaminan dari Tuhan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Ungkapan "janganlah kamu takut" yang muncul 3 kali dalam bacaan Injil hari ini menjadi penegasan bahwa jaminan pemeliharaan Bapa ini menjadi motivasi terbesar bagi kita dan para pemberita Injil. Tuhan senantiasa konsisten mendorong serta menyemangati kita, para pengikut-Nya,
untuk tidak menyerah pada rasa takut itu. Bagaimanapun rupa kita, status sosial, kedudukan, atau masa lalu kita, Tuhan tetap memandang kita sebagai miliknya yang paling berharga. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.